Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja sekarang.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan bisa disampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap membukakan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16 sampai yang 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebagai tema kita pada pagi hari ini yaitu Roh Kudus sahabat orang percaya. Roh Kudus adalah seorang penolong yang Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, janji kehadiran Roh Kudus disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus sendiri buat kita orang-orang percaya. Adapun tujuan dari kedatangan Roh Kudus adalah sebagai penolong dan akan menyertai kita selama-lamanya. Sebab itu ketika Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, peran Roh Kudus sebagai penolong akan membantu kita dalam segala kesulitan dan pergumulan yang ada sehingga kita senantiasa dikuatkan dalam menghadapinya. Setiap kita harus mengenal Roh Kudus dan mempunyai hubungan intim karena dalam ayat yang kita baca, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, betapa bahagianya kita memiliki penolong yang selalu menyertai bahkan berdiam di dalam diri kita. Ini adalah janji penghiburan bagi kita ketika kita dalam pergumulan. Roh penolong itu siap sedia senantiasa seperti seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Selain itu di balik pertolongan Allah melalui Roh Kudus, kita pun diangkat menjadi anak-anak-Nya. Allah tahu bahwa kita akan mengalami penderitaan di dalam hidup kita, di dalam dunia ini. Namun seperti dalam Injil yang telah kita bacakan tadi, Allah tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Supaya iman, itulah sebabnya Allah mengutus Roh Kudus supaya iman kita kuat dan tetap bertahan dalam menjalani segala masalah dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, kita akan dimampukan karena kita kuat dan iman kita terus teguh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan kita agar kita tidak takut menjalani penderitaan dalam hidup, melainkan kita tetap teguh dalam pengharapan akan ada Roh Kudus Sang Penolong dan penghibur kita orang-orang percaya. Kita baca dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-14. Dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita terus maju di dalam Tuhan. Jangan kita takut dalam apapun yang kita hadapi. Karena roh kemuliaan itu yaitu roh Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita yang selalu menyertai kita, yang selalu diam di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri yang berdiam di dalam hidup kita, yang mengingatkan kita, yang mengajar, menegur. Dan Roh Kudus adalah sahabat yang selalu ada setiap waktu, yang selalu mengingatkan kita
dalam apapun yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Melalui Roh Kudus, kita harus tetap pegang teguh. Kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita. Tuhanlah yang selalu menolong kita. Roh Kudus memampukan kita. Kita diberikan kekuatan, diberikan suatu sukacita di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi kesedihan. Tuhan memberikan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Karena Dia adalah Roh Kudus yang selalu menolong kita. Roh penghibur yang selalu menyertai kita dan selalu diam di dalam diri kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau baik Tuhan, bahwa Roh Kudus adalah seorang sahabat yang selalu ada setiap waktu buat kami Tuhan. Yang selalu mengingatkan kami, yang mengajar, menegur kami dan menjadi penolong, penghibur buat kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Allah Roh Kudus selalu diam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih kami masuk hari ini, kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Berjalan dengan Roh Kudus Tuhan, memimpin kami. Kami bisa melakukan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.